Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam pembahasan tentang al-iktisad fit ta'at atau al-iktisad fil ibadah, sedengan atau wajar di dalam melaksanakan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ngantuk, ngantuk itu bukan tidur ya, yang ngantuk. Jika salah seorang di antara kalian ngantuk, sedangkan ia dalam keadaan sholat, maka hendaklah ia tidur sehingga hilang rasa ngantuknya. Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian itu sholat, sedangkan ia dalam keadaan ngantuk, wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu, maka ia tidak tahu, mungkin saja ia membaca istighfar, lalu karena ngantuk itu maka ia ngelindur, mengigau, mengumpat dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini memiliki beberapa kandungan hikmah dan kandungan hukum ya. Kandungan hikmahnya adalah bahwa salat itu buahnya adalah khusyuk. Jadi salat itu buahnya adalah khusyuk. Khusyuk itu nanti yang akan sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita setelah sholat. Jadi efek pasca sholat itu sangat dipengaruhi oleh khusyuk kita di dalam sholat. Orang itu kalau sholatnya khusyuk, maka setelah sholat itu nanti perkataannya, perbuatannya, sikapnya, penampilannya itu lebih baik dibandingkan sebelum dia mengerjakan sholat. Misalnya
khusyuk itu kan diantara tandanya adalah orang di dalam melakukan sholat, seseorang ketika sholat itu tidak melakukan banyak gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Itu diantara tandanya orang yang sholatnya khusyuk. Jadi anggota tubuhnya itu gak banyak bergerak. Hatinya fokus kepada Allah, anggota tubuhnya tidak banyak bergerak. Meskipun tidak ada jaminan bahwa orang yang anggota tubuhnya tidak bergerak itu mesti sholatnya khusyuk. Nggak ada jaminan itu. Terus nek meneng tok gitu terus khusyuk itu nggak mesti juga. Ya, jangan-jangan dia ngantuk juga ini seperti di hadis ini ya. Karena saking ngantuknya dia sampai nggak bergerak sama sekali. Ya. Tetapi Rasulullah di dalam salah satu riwayat hadis itu menyebutkan seandainya seseorang itu sholatnya khusyuk, maka anggota tubuhnya pasti ikut tenang. Jadi tidak banyak bergerak. Bahkan ini kemudian dipahami oleh sebagian ulama secara fikih bahwa lebih dari 3 gerakan berturut-turut di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Itu seperti dalam fikih madhab Syafi'i. Jadi ternyata ya memang saudara-saudara kita seperti misalnya ketika berada di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang saya perhatikan sholatnya itu tenang, anteng, tidak banyak gerakan, itu kebanyakan orang dari Indonesia. Fikihnya mayoritas mengikuti fikih madhab Syafi'i. Yang lain itu ya ini sholat ya sambil memperhatikan orang lain juga akhirnya itu. Atau kita bisa melihat orang lain yang sedang sholat misalnya, sholat sunnah gitu. Itu banyak sekali gerakannya itu kalau di dalam sholat itu gak bisa dihitung. Lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Nah, ketika berdiri itu ada kancing bajunya ini yang belum dimasukkan ya sendakepnya dibuka dulu, ngancingkan baju. Nah, ini kan sudah gerakan. Kalau itu dilihat itu celananya itu ternyata yang kanan sama kiri panjangnya tidak sama. Turun dulu dia. Jadi betulkan dulu. Nah, setelah itu ya mohon maaf mungkin celananya yang bagian sini itu karetnya agak melorot gitu. Yuk ditarik dulu gitu. Kadang HP muni itu diangkat. Ini belahan ini. Nah, jadi banyak gak terhitung gerakannya itu saking banyaknya. Tapi saya perhatikan saudara-saudara kita itu sholatnya itu tenang gitu. Ya, tenang. Jadi maka secara fikih memang lalu ada perbedaan pendapat tentang berapa banyak gerakan yang bisa membatalkan sholat itu. Kalau dalam fikih madhab Hanafi tidak ada gerakan apapun yang membatalkan sholat itu, tidak ada. Meskipun banyak ya tidak apa-apa. Tapi semakin banyak gerakan justru semakin menunjukkan bahwa sholatnya itu tidak khusyuk, tidak tenang. Ya, tidak tenang. Nah, khusyuk inilah nanti para jamaah, karena ini menjadi inti dari sholat yang kita lakukan, maka khusyuk ini nanti yang akan sangat mempengaruhi perkataan kita, perilaku kita, sikap kita pasca sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat seperti apa? Yang khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Orang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa dia pasti akan bertemu dengan Allah. Dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis yang lain kan Rasulullah menganjurkan kita, kalau kita itu beramal untuk akhirat kita, maka kita harus punya keyakinan seolah-olah kita mati besok pagi. Supaya sholat kita itu khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk ini lalu menjadi buah dari sholat yang kita kerjakan, dan perkataan, perbuatan, perilaku, sikap kita dalam keseharian itu sangat dipengaruhi oleh kadar kekhusyuan yang bisa kita rasakan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, bahwa hikmah yang bisa kita ambil dari kandungan hikmah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 6 ini adalah bahwa sholat itu, terutama sholat yang 5 waktu, yang pokok, karena memang ini yang wajib, ya, yang pokok. Sholat itu harus benar-benar dibuat serius. Serius itu dalam arti sungguh-sungguh. Meskipun di dalam sholat itu kita tidak tegang. Tegang itu artinya semua urat, semua otot kita itu rileks semuanya itu. Tetapi kita sungguh-sungguh di dalam sholat itu, hati dan pikiran itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dipersiapkan. Sholat itu tidak sekedar asal sholat. Misalnya sholat Allahu Akbar terus sambil ngantuk nguap, itu kan, itu koyok gak temenan gitu loh. Sholatnya itu koyok gak dipersiapkan gitu. Kalau Rasulullah itu kita membaca riwayat hadis tentang bagaimana Rasulullah sholat, terutama ketika beliau sholat sendirian, itu benar-benar dipersiapkan oleh Rasulullah. Beliau tidak sholat dalam keadaan ngantuk, karena orang ngantuk itu mesti tidak bisa khusyuk. Kepinginnya itu sholatnya dilakoni nang mari nang turu gitu. Sehingga Rasulullah itu kemudian ketika sholat itu bisa begitu lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ini sholat sendirian ya, terutama sifat sholat malamnya Rasulullah yang hadisnya sudah kita baca itu. Bahkan beliau di rakaat pertama setelah Fatihah itu bisa membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Itu kan dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan kan tidak bisa selama itu, senikmat itu. Sehingga Rasulullah itu ketika mengerjakan sholat itu seolah-olah beliau tidak ingin sholatnya itu selesai gitu. Karena beliau menemukan kenikmatan itu di dalam sholat. Nah, kalau saya ini kepingin nang mari, jenengan insya Allah ya 11-12 dengan saya ya, makanya podo perlu ngaji ini seperti ini ya. Jadi para jamaah, sholat itu dipersiapkan karena ibadah sholat 5 waktu itu adalah ibadah pokok yang seandainya orang itu tidak sholat lainnya kecuali dia menjaga ibadah sholat 5 waktu itu, maka itu sudah cukup baginya ya, karena itu dipersiapkan. Nah, kemudian kandungan hukumnya bagaimana? Para jamaah rahimakumullah, hadis nomor 6 ini memberi petunjuk kepada kita bahwa ada kemungkinan orang sholat itu dalam keadaan ngantuk. Ada kemungkinan itu. Ya. Jadi ya ngantuk. Ada yang tidak ngantuk tapi capek. Ada kemungkinan orang mengerjakan sholat itu dalam keadaan capek. Ada kemungkinan orang sholat itu dalam keadaan lapar. Lapar banget. Ada kemungkinan orang itu mengerjakan sholat dalam keadaan pikirannya itu lagi kalut, lagi gabut. Nah, semua ini kalau tidak
difasilitasi, tidak diistirahatkan, maka itu akan bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Maka para ulama fikih itu menyebutkan beberapa ketentuan hukum tentang keadaan-keadaan atau situasi dan kondisi makruh ketika orang itu mengerjakan sholat. Apa? Termasuk ngantuk ini. Ngantuk, lalu dia mengerjakan sholat. Akhirnya benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Dia ini mungkin di dalam sholat itu ya baca tasbih, ya baca takbir, tetapi karena ngantuknya itu lidahnya itu kemudian mencaci maki dirinya sendiri. Ya, mencaci maki dirinya sendiri itu ya dia maunya istighfar, tapi selip lidahnya itu kemudian dia memaki dirinya sendiri atau memaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantuk-ngantuk sholat. Itu kalau sudah ngomong begitu itu kan sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Jadi ngantuk itu sendiri secara fikih tidak membatalkan sholat. Ngantuk itu secara fikih tidak membatalkan sholat. Bagaimana kalau tidur di dalam sholat? Kalau ngantuk itu kan tidak tidur. Ya, tapi orang ngantuk itu mesti kepingin tidur, tapi tidak tidur, ngantuk. Ya. Tidur itu di dalam fikih mazhab Hanafi. Kalau orang tidur di dalam sholat, maka itu tidak batal sholatnya. Wudunya juga tidak batal. Jadi orang sholat kok tidur di dalam sholat, itu tidak batal. Ya, tidur sambil berdiri. Apa ada orang tidur sambil berdiri? Loh ada. Santri-santri itu tidur sambil berdiri bisa, Pak. Saya dulu ingat itu di pondok itu kalau subuh kan sama cucunya Mbah Hasyim Asy'ari itu Gus Hakam Allah yarham itu kalau sebelum subuh kan santri itu dibangunkan, digebleki pakai surban hijau yang tebel itu, kasmiri itu, syal kasmiri itu. Itu belum masuk kamar surbannya itu sudah dikebutnya dulu gitu, jadi jebler gitu. Itu santri-santri, wah ini wonge teko iki. Itu. Wonge teko ini. Kalau tidak bangun, beliau masuk disabet sama surbannya itu supaya bangun. Itu sebelum subuh. Lah karena sudah dengar orangnya itu ngebut nih surban, santri-santri itu bangun, ya berdiri tapi tidur, berdiri tapi kepalanya nunduk. Jadi ketika beliau masuk kamarnya santri itu koyok-koyok santri itu hormat semua gitu. Padahal ya turu kabeh itu. Nek dijerongkok nang ngono ya tiba. Jadi enggak ada yang bisa tidur sambil berdiri itu kecuali santri, ya. Dan kita prihatin ini ya, dengan kejadian kasus yang menimpa para santri di Ponpes Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo. Tapi bisa begitu itu. Bahkan ada yang mohon maaf, itu karena setelah beliau itu tahu semua santri itu berdiri, meskipun tidur, beliau kan nggak ngelihat. Terus pokoknya yang diketahui itu sudah berdiri semua. Beliau akhirnya kan terus jalan ke kamar-kamar yang lain, dan kamarnya kan banyak banget. Lalu ketika beliau mau balik lagi, santri itu karena saking takutnya tidur sambil berdiri, lari Pak ke WC belakang itu. Di WC itu duduk sambil tidur, lu bayangkan. Nggak nesing, tapi iso di dalam WC itu loh sambil tidur, saking ngantuke. Nah, ngantuk tidur itu di dalam sholat itu tidak membatalkan wudu di dalam fikih mazhab Hanafi. Orang tidur, makanya kalau kita itu melihat kok ada orang tidur, seperti di sini ini nggak ada. Kita perhatikan orang habis tidur kemudian bangun mau sholat ya dia ke tempat wudu dulu untuk wudu gitu.
Karena kebanyakan mengikuti fikih mazhab Syafi'i yang tidur itu membatalkan wudu. Tapi dalam fikih mazhab Hanafi itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak orang tidur itu begitu bangun tidur dia tidak keluar dari masjid, tidak wudu pakai air zam-zam yang di dalam masjid, tapi waktunya sholat ya mereka sholat gitu aja. Ya kadang ya mungkin keluar air liur macam-macam itu. Nah, itu dalam fikih mazhab Hanafi, orang tidur selama posisi tidurnya itu seperti orang sholat, maka wudunya tidak batal. Nah, tidurnya orang seperti posisi orang sholat bagaimana? Ya ketika duduknya itu bisa duduk tawarruk atau duduk tasyahud, duduk tahiyat awal itu loh, atau duduk tahiyat akhir. Itu posisi duduk seperti itu kok sambil tidur. Itu wudunya tidak batal. Tapi kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, tidur dengan posisi seperti itu membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu itu tidur dengan posisi duduk yang silo, seperti saya jenengan ini, silo. Kenapa? Karena dubur itu, tali dubur itu tidak mungkin terbuka. Kalau orang mau ngentut, itu dia harus ngelilir, harus geser sedikit, baru bisa keluar angin. Nah, tapi dalam fikih mazhab Hanafi, orang tidur dalam keadaan sujud, jengking itu juga tidak membatalkan wudu. Tidak, tapi menurut saya orang dalam posisi sujud, jengking, tidur, itu potensi keluar anginnya itu gampang banget. Nek gak percaya monggo dicoba. Kudu ngentut ambil posisi kayak begitu, wah itu barak-barik berat brut aja itu. Nah, itu ngantuk ya. Jadi ngantuknya itu tidak membatalkan sholat, dan tidurnya dalam fikih mazhab Hanafi selama dia di dalam posisi mengerjakan sholat itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat ya. Kemudian para jamaah secara fikih pula, kalau kita ini mau sholat lapar, apalagi makanan sudah siap, maka jangan sholat dulu, makan dulu. Kan buahnya sholat itu khusyuk itu tadi. Maka jangan sholat dulu tapi makan dulu. Jadi makan tapi ingat sholat itu lebih baik daripada sholat ingat makan. Sholat ingat makan potongnya luwe, mambu iwak asin, gorengan iwak asin, wah pikirannya gak karu-karuan itu. Ya, salut gak karu-karuan ya. Jadi tapi tentu saja harus melihat situasi dan kondisinya juga. Kalau waktunya mepet ya sholat dulu, tapi kalau waktunya panjang ya makan dulu. Tujuannya apa? Supaya ketika sholat itu benar-benar khusyuk kita mengerjakannya. Pingin buang air kecil, pingin buang air besar, itu mau sholat jangan ditahan, karena sholatnya bisa tidak khusyuk. Dan itu nanti gerundel aja, terutama imamnya disalahno. Sawehi nira imamnya gak mari-mari, padahal imamnya diwaca ina atau inakal kausar, ambek kul huwallahu ahad. Tapi karena orang ngempet itu kan gak enak, orang ngempet itu gak enak. Kalau ingin buang air kecil, buang air kecil dulu, jangan ditahan. Bisa sakit juga, bisa tidak khusyuk juga. Ingin buang air besar dulu. Mau sholat kepingin ngumpuli istrinya, kumpuli istrinya dulu. Ojo sholat dhisik terus sampai mikirno bojone. Itu mesti enggak khusyuk. Bahkan kita bisa membaca riwayat hadis itu, Rasulullah itu pernah ketika sholat sudah diqomati, beliau mau mimpin sholat, ngimami sholat, beliau baru ingat kalau beliau punya hadas besar, jinabat. Akhirnya sahabat kan disuruh nunggu. Aku lupa, aku jinabat saya tak adus dhisik. Entenono, nunggu sahabat. Nah, coba di sini kalau imamnya sudah diqomati, terus kita disuruh nunggu gitu, imamnya adus dhisik. Kira-kira kita mau ndak nunggu? Yo tinggal aja lah gitu kan. Nah, jadi karena Rasulullah di masa Rasulullah hidup sugeng itu tidak ada sahabat yang berani menjadi imam sholat yang makmumnya itu Rasulullah.
Rasulullah. Bahkan sahabat Abu Bakar itu ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya, kondisi beliau tidak sehat, itu Rasulullah minta Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam sholat. Abu Bakar gak mau, tidak bisa menjalani imam di dalam sholat selama Rasulullah masih hidup. Nah, jadi itu supaya mendatangkan rasa khusyuk ya. Jadi apa saja ya. Cuman kalau kita kehilangan sesuatu, nah ini gimana? Kehilangan duit atau naruh kunci mobil, kunci kontak sepeda motor, kunci kontak mobil, lupa tempatnya. Nah ini terus sudah sholat. Ini ndolek kunci ini diterus nih apa sholat dulu? Wah ini kalau nggak dicari dulu Pak, nggak ketemu dulu kuncinya, gak khusyuk sholatnya. Insya Allah gak ketemu. Tapi herannya begitu dipakai sholat, Allahu Akbar, setan ini teko, kunci ini mbok deleni sore bantal. Jadi khusyuk kita itu ternodai oleh itu. Jadi setan itu pun bisa datang mengganggu, menggoda kita saat kita sedang mengerjakan sholat. Ya. Jadi para jamaah, ngantuk itu tidak membatalkan sholat. Ya. Demikian juga dalam madhab yang lain, bukan madhab Hanafi saja. Dalam fikih madhab Syafi'i, orang ngantuk itu tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau nuruti ngantuk ini membatalkan sholat. Santri-santri itu nek sholat subuh kebanyakan ya sing ngantuk. Wong kegiatan baru selesai jam 11 malam, jam 12 malam. Kalau kita ini kan paling 11 malam itu sudah gak ada kegiatan. Jam 10 mungkin sudah bisa istirahat. Tapi anak-anak kita, santri-santri itu jam 11, 12 mereka masih ada ngaji, masih dinia. Sehingga kalau subuh bangun ya ngantuk. Lah nek nuruti gak ngantuk ya gak sholat kan gitu kan. Ya, maka ya itu lalu dibiasakan ya. Dengan dibiasakan itu maka akhirnya yang biasanya ngantuk itu menjadi tidak ngantuk. Jadi ngantuk itu tidak membatalkan sholat. Nangis itu juga tidak membatalkan sholat. Ini kandungan hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini secara luas. Bagaimana kalau orang nangis di dalam sholat? Gak apa-apa, tidak membatalkan sholat, asalkan tidak mengeluarkan suara. Suara itu yang berupa huruf, berupa abjad. Jadi kalau nangis saja, mengeluarkan air mata, misek-misek gitu, itu gak membatalkan sholat. Imam Masjidil Haram yang gampang nangisan, menurut saya ini, gembengan, itu Syekh Abdurrahman Sudes. Cuman kemarin saya baru pulang umroh hari Senin kemarin, itu gak dengar suaranya Syekh Sudes sama sekali. Tapi yang umroh bulan kemarin, itu pas Isya itu selalu Syekh Abdurrahman Sudes. Nah beliau itu kalau ngimami karena gembengan, itu gampang nangis. Kedengaran. Kalau beliau nangis itu, miseknya itu kedengaran, tapi tidak ada suaranya. Nangis terus, dijarno terus. Nah itu sudah berapa huruf itu. Itu yang begitu itu yang membatalkan sholat. Tapi kalau orang misalnya karena menghayati makna ayat yang dibaca oleh imam, kemudian dia nangis, mengeluarkan air mata, itu justru kenikmatan di dalam ibadah. Kenikmatan di dalam sholat itu adalah diantaranya saat kita sholat, lalu kita benar-benar khusyuk dan kita paham, lalu kita sampai berlinang air mata memahami kandungan makna dari ayat-ayat yang dibaca itu. Itu kenikmatan luar, dan itu tidak membatalkan sholat, nangis itu kalau tidak sampai keluar huruf. Orang sholat sambil mesam-mesem bagaimana? Mungkin karena baru saja dia dapat berita gembira gitu ya. Pangkatnya naik gitu. Tadi sholat itu Allahu Akbar kabiro, mesam-mesem. Didelok toko video itu sholat itu mesam-mesem. Nah, tapi dia tidak keluar apa-apa, tidak keluar suara, tidak batal sholatnya. Termasuk batuk itu juga tidak membatalkan sholat. Dehem tidak membatalkan sholat, kecuali nek dehemnya itu ada motif. Misalnya nak arek wedok ayu terus nah itu iso batal sholatnya karena dia main-main di dalam sholat. Jadi bukan karena dehemnya, tapi karena dia main-main di dalam sholat.
Orang wahing, bersin, itu nggak batal sholatnya. Saya kemarin itu pagi kemarin itu, saya makan di warung, itu orang wahing itu kerusan, gak mari-mari, wajib, ada bau anter itu, gak iso leren, loh, ada ya orang bersin itu, gak iso leren begitu, tak urus Pak, kok cek betahi orang ini wahing itu loh, sampai begitu lamanya, wajib. Kalau kita bersin di dalam sholat, itu gak batal sholat kita selama kita tidak mengucapkan apa-apa setelah wahing, setelah bersin itu. Jadi wahing di dalam sholat hajim, ya sudah, diem aja, jangan hajim, alhamdulillah. Muni alhamdulillah itu gak oleh. Terus koncone nyaut, yarhamukallah. Lalu yang didoakan, yahdikumullahu wa yuslihu, buyar kabeh sholate. Gak boleh lah kalau dia wahingnya 10 kali, alhamdulillah. Imamnya kait moco, alhamdulillahi rabbil alamin, hajim, alhamdulillah. Imamnya konsentrasinya buyar, akhirnya alhamdulillah tok imamnya gak mari-mari, karena kerungu wong wahing ini. Jadi orang wahing itu gak batal, tidak membatalkan sholat. Batuk juga tidak membatalkan sholat. Pokoknya yang penting tidak mengeluarkan suara dalam bentuk abjad atau bentuk huruf. Ya, itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah, ini kandungan hukum dari hadis ini secara luas ya. Jadi bukan hanya ngantuk ya, bukan hanya ngantuk. Nah, para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ini yang ketiga, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita di dalam hadis ini adalah supaya kita benar-benar nyaman mengerjakan sholat. Dan supaya sholat kita itu benar-benar bernilai bagi diri kita. Ya, ada nuansa khusyuk yang bisa dirasakan sehingga ini nanti akan mempengaruhi bagaimana perkataan kita, perilaku kita, sikap kita di luar sholat. Ya, jadi kalau ngantuk tidurlah. Ya, kalau lapar makanlah. Kalau haus minumlah. Kalau pingin buang air kecil, buang air besar, tuntaskan dulu ya, supaya itu tidak mengganggu sholat yang kita kerjakan. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 7. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurata As-Sawai radhiyallahu anhu maqala kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abi Abdillah, yaitu sahabat Jabir bin Samurah As-Sawai radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa kali sholat. Artinya dia ikut sholat berjamaah bersama Nabi, ya, bukan sekali dua kali, tapi beberapa kali. Maka sholatnya Nabi itu sedengan, ya, sholatnya Nabi itu sedang, dan khutbahnya juga sedang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Ini kaitannya dengan Jumatan juga. Jadi Jumatan itu khutbahnya gak perlu lama-lama. Nek khutbah suwe itu bukan berarti kok tambah enak, tapi tambah gregetno. Ya mungkin bagi sebagian orang enak dia yang nggak ada pekerjaan setelah itu, dia ini pas ini materi khutbahnya. Tapi bagi orang yang sedang setelah ada keperluan setelah itu dikejar-kejar pekerjaannya atau ada keperluan lain yang mendesak, itu suwe ini gak mari-mari nerang nopo ae, iso ngawiti gak iso mungkasi ya, itu kadang gremeng dhewe. Itu jadi karena itu yang sifatnya rutin itu tidak perlu terlalu lama. Masuk khutbah itu rutin, gak perlu lama-lama. Kayak walimatul arus, ngaji walimatul, gak perlu suwe-suwe, gak tambah masuk materi itu. Tapi orang jenuh karena itu sudah rutin kegiatan. Lah kalau pengajian umum lah sekali-sekali gitu kan, momentum itu sekali-sekali itu agak lama.
Tapi jangan terlalu malam juga. Pengajian umum buyar jam 1 bengi, subuhne gak ono sing jamaah subuh belas. Lah oleh ngaji apa? Wong oleh ngaji itu oleh ngaji itu kan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Subuhnya tambah gak ono jamaah belas. Nah, jadi Rasulullah itu ketika beliau khutbah sedengan. Ketika beliau ngimami Jumatan itu juga sedengan. Makanya beliau itu di dalam riwayat hadis itu disebutkan meskipun sholat Jumat itu ibadah spesial, istimewa, karena di hari Jumat itu juga ada saat atau waktu yang mustajabah untuk berdoa. Tapi Rasulullah itu memberi petunjuk kepada kita, terutama kepada khotib-khotib, kepada imam-imam itu, kalau sholat Jumat itu rakaat pertama setelah Fatihah itu yang dibaca ya Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi surat ini kita baca makmum wis gremeng wisan. Aduh, Sabbihis. Oh, gitu gremeng wis Sabbihis. Al-Ghasyiyah, waduh, hal ataka. Padahal itu gak panjang sebenarnya. Kalau Jumat ya itulah yang dibaca. Asalkan khutbahnya jangan panjang. Itu saya memperhatikan di kayak Jumat kemarin itu di Masjidil Haram. Jumat kemarin itu khutbahnya agak panjang. Agak panjang 2 khutbah itu, tapi sholatnya pendek. Suratnya itu pendek dan panasnya masih lumayan, masih 30 derajat. Kemarin itu sudah 30 derajat. Ini semakin ke belakang semakin masuk musim dingin. Itu khutbahnya agak lama tapi sholatnya pendek. Biasanya kalau khutbahnya pendek, suratnya ketika sholat itu panjang. Jadi kayak gendong indit gitu loh. Gendong indit. Nah, yang disenangi jamaah itu sakjane khutbahnya pendek, sholatnya pendek. Ya terus nerang nopo nek khutbah pendek. Hadirin sekalian, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Gak sampai 5 menit itu mari bisa. Ya, tapi mari ditegur takmire, sampean khutbah ngono tok. Ado-ado dijadwal ya. Jadi ya sepantasnya, secukupnya ya, secukupnya. Yang penting rukun-rukun khutbahnya itu dipenuhi. Jadi Rasulullah itu tidak suka. Rasulullah tidak pernah menegur orang yang kecepatan. Tapi Rasulullah pernah menegur sahabat yang ketika ngimami sholat, yang kebetulan tidak bersama dengan Rasulullah, tapi dia ngimaminya terlalu lama. Itu ditegur oleh Rasulullah. Kamu mau bikin fitnah ya di kalangan umat Islam dengan mengadakan sholat yang panjang seperti itu. Itu ditegur oleh Rasulullah. Tapi nek ngimami sholat kecepatan, gak ono sing ditegur sama Rasulullah. Gitu. Jadi artinya luwih apik cepet daripada kesuwen gitu loh. Tapi jangan kemudian kecepatan itu nyuwun sewu, penculat-penculit, ndak ada tumak ninahnya. Awak dhewe kadang oleh cepet tapi yo kebablasan cepete. Mosok sembahyang tarawih 20 rakaat 5 menit tebal itu gimana ceritanya? Nah, terus dapat apa itu rasanya sembahyang tarawih 20 menit 5 menit sudah selesai 20 rakaat itu. Jadi cepat ya cepat, tetapi rukun sholatnya itu dijaga, terutama tumak ninah, karena tumak ninah itu rukun sholat yang paling banyak. Makanya Rasulullah itu dinilai tidak ada, bukan menurut saya bukan semata-mata karena yang melakukan Rasulullah, tapi semua sahabat itu merasakan tidak ada orang yang sholatnya sebaik Rasulullah. Tidak ada imam yang ketika ngimami sholat sebaik Rasulullah. Kita kan mesti bilangnya gini, yo mesti ae wong Nabi. Enggak, bukan semata-mata itu. Tapi Rasulullah itu ketika sholat sendirian, itu dilihat orang itu, ya enak banget sholatnya Rasulullah. Ketika beliau ngimami sholat, itu enak banget sholat bersama Rasulullah. Tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Semuanya itu bisa ngikuti. Yang tua tidak sambatan, yang muda juga tidak sambatan. Wangil loh itu. Menempatkan posisi kayak begitu itu
angel. Biasanya kalau kecepatan sing sambatan itu yang tua. Sopo sing imami iku? Aja oleh imami maneh arek iku. Ambek aku lho ngos-ngosan. Tapi kalau lambat, anak muda wis gak sembayang. Anak muda wis gak sembayang nang kene, kesawen. Nah, itu akhirnya cari masjid lain. Nah, maka ya qasdan itu. Qasdan itu artinya ya yang sedang-sedang saja. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita lanjutkan hadis nomor 8. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Juhaifah yaitu sahabat Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi mempersaudarakan antara sahabat Salman yaitu Salman Al-Farisi dengan sahabat Abi Darda. Jadi Rasulullah ketika hijrah, beliau setelah bangun Masjid Quba, bangun Masjid Nabawi, langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ini namanya al-mu'akhah. Al-mu'akhah dari kata akha yu'akhi bainal Muhajirin wal Ansor. Jadi sahabat-sahabat yang datang dari Mekah itu punya dulur anyar, punya saudara baru, yaitu penduduk asli Madinah. Dan di antara yang dipersaudarakan adalah sahabat ini, Salman Al-Farisi dengan sahabat Abi Darda. Sahabat Salman ini adalah yang memiliki strategi perang Khandaq. Saya kemarin juga ke Khandaq. Tiap bulan sekali ke Khandaq, ke Masjid Jami Al-Fatah itu. Salman Al-Farisi ini bukan asli orang Arab, dia asli orang Persia. Kalau sekarang itu Iran. Tapi dia ahli strategi perang. Dan ini yang dipakai oleh Rasulullah. Strategi ini di dalam perang Khandaq atau perang Parit juga disebut perang Al-Ahzab. Kalau kita ingin tahu sejarahnya perang Khandaq, peristiwa perang Khandaq, bacalah Al-Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya para sekutu, tentara-tentara sekutu. Karena umat Islam di Madinah dikepung oleh orang-orang kafir, mereka bersekutu dengan orang-orang Madinah yang munafik, mereka bersekutu dengan orang-orang Madinah yang musyrik. Tujuannya satu, menghancurkan umat Islam. Dan umat Islam jumlahnya kalau tidak salah cuman 3.000 ya waktu itu, tapi orang kafir itu di atas 10.000 lebih. Dan Madinah dikepung dari seluruh penjuru. Lalu strategi ini diterapkan oleh Rasulullah atas usulannya Salman Al-Farisi, sehingga para sahabat itu tidak sampai dibunuh oleh orang-orang kafir. Ini sudah Isya apa belum? Oh, sampun ya. Baik, para jamaah, ini hadisnya masih agak panjang. Ini menceritakan tentang bagaimana dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah ini menjalani kehidupan sehari-harinya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was sihha wal barakah lil haji wal umrah, khususan untuk Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.